Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Al-ayah Qul hadim amma ba'du. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah, khususnya nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayah-inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah dengan demikian maka kita termasuk golongannya orang yang bertakwa, dan ini orang yang paling dimuliakan. Jemaah yang dirahmati Allah, menyimak situasi dan kondisi serta apa yang kita rasakan. Di antara upaya kita untuk meraih predikat takwa adalah kita senantiasa meningkatkan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Sabar dalam menyikapi, sabar dalam berkata, sabar dalam bersikap. Apalagi situasi pandemi corona belum berakhir dan kelihatannya belum ada tanda-tanda berakhir, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi Covid-19 ini segera usai, kehidupan menjadi normal kembali. Amin. Di antara upaya itu kita harus sabar. Nah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit mengenai melatih kesabaran diri. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, yang merupakan masdar dari fi'il madhi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Ini secara bahasa, secara lughawi. Ada juga yang mengatakan asibru dengan mengkasrohkan sodnya, asibru, yang berarti adalah obat yang sangat pahit dan tidak enak. Ini arti sabar. Sedangkan pada bagian yang lain Imam Jauhari memahami kata sabar bentuk jamaknya berupa lafaz suburun, dengan menahan diri ketika dalam keadaan sedih atau susah. Ini arti secara bahasa atau secara lughawi. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfihani berpandangan bahwa sabar adalah kuat atau tahan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit. Nah, ini definisi secara maknawi atau secara hakikat yang disampaikan oleh para ulama. Mari kita jadikan sebagai renungan. Nah, menurut Ar-Raghib ini bahwa sabar juga berarti menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan syariat. Ini sabar.
Jadi bukan sabarnya orang Jawa, sabar mas, nembe adan iki, bukan itu. Kalau kita sabar itu kan kadang-kadang identik dengan alon, londok. Tapi sabar dalam pengertian agama tidak demikian. Nah, menurut salah satu ahli tafsir Indonesia, Profesor Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Ini menurut Quraisy Shihab ya. Kemudian menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan tubuh dari kekacauan. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim. Sedangkan dalam pengertian yang lain, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah, serta menjaga diri dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Itu diantara pengertian-pengertian baik secara bahasa, secara lughawi maupun secara maknawi, arti dari sabar untuk menambah pengertosan kita. Yang selama ini kita sabar itu kan identik dalam 3 hal kita biasanya. Sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam musibah. Ini yang paling populer. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan Al-Quran yang dikutip dalam kamus, bahwa sabar itu memiliki pengertian atau memiliki makna 5 hal. Dan kita insya Allah mudah-mudahan termasuk di antara yang 5 ini. Yang pertama adalah sabar berarti menahan diri. Bagaimana sebutan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sabar dalam pengertian adalah menahan diri. Kemudian yang kedua, sabar berarti bermakna berani. Berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam mengamalkan kebajikan. Bagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka-mereka yang menentang api neraka. Ini arti yang kedua jemaah sekalian, yaitu bermakna berani. Bagaimana dikutip dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 175. Kemudian yang ketiga, sabar berarti adalah ketabahan. Nah, ini mungkin yang selama ini kita pahami, selama ini kita amalkan, selama ini kita resapi, ini berarti tabah. Tabah dalam menghadapi segala sesuatu, segala situasi. Sebagaimana disinyalir oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 42. Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya, dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Jadi jemaah sekalian, sabar dalam pengertian yang ketiga ini
adalah bermakna ketabahan. Kemudian yang keempat, sabar dalam arti pengertian adalah ridho. Ridho ini dicari bahasa Indonesianya agak susah. Tapi saya pernah mendengar dari dosen saya, ridho itu paling mudah diterjemahkan, dimaknai adalah senang. Walaupun tidak sepenuhnya. Jadi sama-sama senang, ridho itu, senang menghadapi situasi, itulah sabar. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Al-Quran surat At-Tur ayat 48. Jadi ridho, senang menikmati segala situasi, itulah makna sabar. Panas kita nikmati dengan senang, alhamdulillah panas. Hujan kita nikmati, alhamdulillah hujan. Gelap kita nikmati, alhamdulillah gelap. Terang kita nikmati, alhamdulillah terang. Dan seterusnya. Berbeda orang yang tidak sabar itu kan senantiasa berkeluh kesah, menyalahkan situasi, sehingga tidak senang dan tidak ridho. Lah panas teman, lah kene hujan baik, lah kene terang dan sebagainya. Nah ini berbeda. Kita sebagai orang yang beriman, kita senantiasa ridho, sehingga orang yang sabar itu nikmat nyaman hidupnya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tadi beberapa pengertian sabar ya. Sabar dalam pengertian yang dimaknai di dalam Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya adalah balasan bagi orang-orang yang sabar. Balasan bagi orang-orang yang sabar. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi sudah 4, tadi yang kelima belum saya sampaikan. Sabar bermakna sabar itu sendiri. Jadi sabar itu artinya adalah dalam pengertian yang sabar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad ayat 44, dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah yang sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ingin belajar sabar itu kepada Nabi Ayub, yang sedemikian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, tapi dia sabar, dia menikmati. Maka dia mendapat julukan sebagai hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya jamaah sekalian, kenapa kita harus bersabar dalam menghadapi hidup ini? Yang pertama adalah janji Allah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sebagaimana tadi saya kutip di awal dan di ayat tadi juga sudah saya sampaikan. Ayat ini sangat populer dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita ini akan disertai oleh Allah terus, dikasih Allah terus ketika kita sabar. Kemudian yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi orang yang bersabar itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabarnya ulul azmi atau ulil azmi itu. Kalau kita kesabarannya belum diuji seberat para nabi, para rasul. Coba kita lihat kesabaran para rasul ulul azmi itu. Nabi Nuh misalnya, ujiannya luar biasa, tidak hanya dari umatnya tapi juga dari istrinya dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim demikian berat ujiannya, cobaan menghadapi Raja Namrud dan bala tentaranya, serta ujian-ujian bahkan dari ayahnya sendiri, serta dari kaumnya. Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Nabi Musa, wow luar biasa. Demikian berat menghadapi Raja Fir'aun, demikian berat menghadapi kaumnya, dan ujiannya luar biasa. Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa luar biasa berat sekali berdakwah di kalangan umatnya,
malah banyak yang berkhianat. Nabi Muhammad SAW ini 5 Rasul Ulul Azmi, mari kita belajar kesabaran kepada mereka. Dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling fenomenal adalah Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita pada yaumul akhir. Maka jemaah sekalian, mari kita belajar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita berlatih sabar. Sabar menghadapi segala sesuatu. Apalagi sekarang ini kita kalau nggak sabar isinya emosi. Suami istri emosi, orang tua kepada anak emosi, ada tugas anak-anak nggak bisa emosi dan sebagainya. Tapi kita nikmati dengan senyum, dengan sabar. Kemudian yang ketiga, orang yang sabar akan memperoleh berkah yang sempurna. Keberkahan yang sempurna akan bisa ditutupi dengan kesabaran kita menghadapi segala sesuatu. Itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk sebagaimana dipesankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 155, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 157. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini balasan bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian orang yang bersabar, mereka akan memperoleh pahala lebih baik dari apa yang dikerjakan. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersabar lebih baik dari yang dia kerjakan. Karena sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 96. Dan yang kelima, yang terakhir, saudara sekalian, orang yang bersabar dicukupkan pahalanya tanpa batas. Hai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka itu dengan tanpa batas. Maka saudara sekalian, Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap amal kebaikan memiliki pahala yang sesuai dengan kadarnya kecuali sabar. Oleh karena itu amalan-amalan ibadah, sholat, puasa dan lain sebagainya itu bagian dari sabar. Maka kita kalau melaksanakan dengan baik, kita akan mendapatkan kadar pahala yang lebih dari yang kita sangkakan. Kira demikian jemaah sekalian sebagai pengingat baik kita. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.